Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia terus membangun kekuatan agar bisa bersaing di Asia. Salah satu bentuk langkah yang mereka lakukan adalah dengan mendatangkan pemain keturunan baru. Pemain yang didatangkan pun tak main-main, karena yang didatangkan adalah pemain yang berkarir di Eropa. Seperti contohnya yang terbaru saat Indonesia berhasil mendapatkan Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Hal inilah yang kira berimbas kemana-mana, salah satunya ke situs Transfermarkt. Karena situs tersebut harus melakukan update dengan skuad Indonesia terbaru. Tentu sebuah hal yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, terutama bagi fans Indonesia. Ya, dalam waktu 1 tahun terakhir, timnas Indonesia selalu memiliki pemain baru di skuadnya. Hal ini terlihat jika kita benar-benar memerhatikan skuad yang biasa dipanggil oleh Sinteyong. Misalnya skuad di ajang Piala Asia yang lalu, di mana saat itu Indonesia kedatangan pemain baru dalam diri Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun tersebut langsung menjadi andalan bagi skuad Garuda di ajang Piala Asia. Padahal waktu itu Justin baru resmi menjadi WNI pada Desember tahun 2023. Namun selang 1 bulan kemudian, ia bisa langsung menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Selang beberapa bulan kemudian, timnas Indonesia kembali mendapatkan pemain baru. Mereka adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Choon, dan Jay Itzes. Pemain-pemain ini langsung menjalani debut di babak kualifikasi Piala Dunia. Dan berkat bantuan mereka, Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam di kandang mereka sendiri dengan skor 3-0. Yang mana salah satu gol tersebut dicetak oleh Ragnar Oratmangun melalui aksinya yang begitu cerdik. Tak hanya Ragnar, aksi apik juga ditunjukkan oleh Tom Haye setelah berhasil memberikan assist untuk gol yang dicetak oleh Jay Itzes. Pada bulan Juni, skuad Indonesia kembali berubah. Kali ini, mereka kedatangan Kelvin Verdong sebagai pemain baru. Pemain berusia 27 tahun tersebut langsung menjalani debutnya saat melawan Filipina. Dan di bulan September ini, Martin Paes menjadi nama terakhir yang akhirnya merasakan debut bersama Indonesia. Debut yang terbilang luar biasa, karena Paes berhasil membuat para pemain Arab Saudi dan Australia frustasi. Transfer pemain ke timnas Indonesia belum selesai. Jika semua mengira Martin Paes adalah nama terakhir, maka perkiraan tersebut salah besar. Karena pada bulan ini Indonesia kembali kedatangan 2 pemain baru. Mereka adalah Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Bahkan jika tidak ada kendala, 2 pemain tersebut sudah bisa menjalani debut saat Indonesia bertandang ke markas Bahrain. Sebuah hal yang semakin membuktikan jika setiap bulan pemain Indonesia selalu berubah. Pemain yang membuat market value Indonesia semakin mahal. Saat ini, market value dari timnas Indonesia adalah 290 miliar. Nilai itu dapat dikatakan naik dibandingkan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi karena Indonesia baru kedatangan Martin Paes yang saat ini memiliki market value sebesar 26 miliar. Dan market value timnas Indonesia akan semakin bertambah jika Hilgers dan Eliano sudah bergabung. Untuk Hilgers, market value-nya adalah 121 miliar, sementara Eliano sebesar 11 miliar. Jadi jika nantinya kedua pemain tersebut bergabung, maka market value dari timnas Indonesia menjadi 422 miliar.
Timnas Indonesia buat situs Transfermarkt pusing. Efek lain yang terjadi berkat penambahan pemain di skuad Indonesia tentunya membuat situs Transfermarkt pusing. Bagaimana tidak, karena mereka harus melakukan update setiap bulan khusus untuk Indonesia. Kini dalam beberapa hari ke depan, mereka akan kembali melakukan update karena Indonesia bakal kedatangan Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Tak hanya update squad, pihak Transfermarkt juga harus mengupdate market value dari Timnas Indonesia. Indonesia akan terus kedatangan pemain. Jika melihat situasi saat ini, Indonesia tampaknya akan terus mendatangkan pemain. Bahkan sudah ada beberapa pemain yang rumornya bakal segera menyusul Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Pemain itu adalah Hairo Ridewald dan Mauro Zylstra. Selain dua nama tersebut juga ada nama Ole Roemeny dan Ian Maatsen. Namun khusus Ole dan Maatsen tampaknya sangat sulit untuk bergabung, mengingat mereka masih berat untuk meninggalkan Belanda. Lebih lanjut, dengan apa yang terus dilakukan Indonesia, semuanya pasti memiliki tujuan. Dan tujuan dari Indonesia adalah agar mereka bisa bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena di babak ini lawan dari Indonesia bukanlah lawan sembarangan. Buktinya, dari 5 tim yang dihadapi Indonesia, 3 diantaranya adalah langganan Piala Dunia. Tim tersebut adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Sehingga untuk melawan tim tersebut dibutuhkan pemain yang bagus dan berpengalaman. Kini menarik dinantikan bakal sejauh mana perjuangan Indonesia bersama para pemain barunya, terutama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Untuk perjuangan selanjutnya, tim Garuda akan melawan Bahrain dan Cina, sebuah lawan yang pastinya sangat berat. Apalagi di 2 pertandingan tersebut, Indonesia berstatus sebagai tim tamu. Jadi itulah cerita soal bursa transfer Timnas Indonesia yang membuat situs Transfermarkt semakin sibuk dibuatnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.